What about making your sound better? Ya, selamat sore menjelang malam, menjelang buka puasa. Nah, gimana kabarnya? Udah lama ya, ada 2 mingguan saya nggak upload video tentang reptil. Nah, kali ini saya ada di Jatiragas, di rumahnya ketuanya CRC, Cilemaya Reptile Community. Nah, saya lagi gerebek rumahnya. Ada apa aja di rumahnya? Kita lihat dan standby di channel Suntur Reptile, jangan kemana-mana, no skip, dan lupa subscribe, like, komen di Suntur Reptile. Nah, di sini ada ketuanya komunitas reptil Cilemaya. Nah, namanya Kang Guben. Nah, beliau ini ketuanya di komunitas di Cilemaya kan. Ketuanya Bangun tidur guys. Nah, mau tidur. Namanya juga grebek kan. Nah, ia lagi tidur grebek. Guben kan. Bangun dia. Nah, saya mau lihat ada di bagnya itu ada apa aja kan isinya. Nah, kita tanya-tanya dulu ke Kang Guben. Nah, Kang punya pet apa aja, Kang? Yang biasa paling retik, terus jali, sama bal piton, sama dipong. Banyak juga ya katanya. Jali, bal python, dipong, retik katanya ada retik yang gede katanya sih. Kata temen-temennya itu sama anggotanya itu dia punya retik yang paling gede di sini katanya. Udah puluhan tahun ya Kang ya? Oh, enggak puluhan tahun lah. Baru Berapa tahun? ya? 9 tahunan lah. Oh. Damn! 1 tahun lagi kan 10 tahun gitu kan. Namanya siapa Kang retiknya Kang? Manda namanya. Manda pasti gede ya. Pasti gede semok gitu kan. Nah, saya mau nanya Kang, perbedaannya bal python sama dipong gimana Kang? Perbedaan bal piton. Nah, kebetulan nih ada nih. Nah, Kang Ini Guben ada bal python. pythonnya. Cuman dia masih agak kurus karena habis sakit ya. Tuh. Ya, nah kebetulan kemarin juga baru makan 1 ekor rat kapkir. Nah, ini kita bisa dibedakan juga dari secara visual, juga bisa dibedakan untuk bal python sama dipong. Kita bisa lihat dari motifnya, dari kepala, terus kita juga harus tahu asalnya dari mana. Tuh. Nah, ini asalnya juga untuk bal python ini bukan asli dari Indonesia. Bukan asli Indonesia, nggak ada ya. Ya, Kalau ada warga gitu di sekitar rumah nemu ini, itu pasti punya orang peliharaan lepas gitu. Ya. Soalnya nggak ada di alam liar juga, nggak ada di Indonesia itu. karena ini aslinya asal usulnya itu dari Afrika, Dari daratan Afrika. Afrika ya. Hitam Nah, banget, iya. hitam bos. Ini impor berarti, karena di Indonesia juga udah banyak breeder-breeder yang breeding bal python, dan akhirnya juga banyak di Indonesia juga gitu. Jadi nggak harus ke Afrika ke sana. Nggak usah Iya, nggak guys. usah. Ada di sini juga kan. Iya, karena sudah Ada banyak yang banyak yang ternak ya. iya peternakannya atau yang breeding kayak gitu. Breeding gitu kan. Banyak. Nah, ini untuk bal python juga itu satu ini ya apa, dari ukurannya juga nggak bisa gede seperti ular pada umumnya kayak sanca kembang ataupun sanca bodo ya. Nah, itu kan bisa ukuran sampai jumbo. Kalau untuk bal python ini panjangnya paling 1,5 meter lah ya. Itu udah indukannya. Ya, itu udah Berarti, gede. guys, nggak perlu nunggu lama-lama, bertahun-tahun gitu kan. Ini cukup 1,5 tahun Ya. Kak, kisaran Bagi tangan. Buat indukan gitu kan, panjangnya juga Buat paling semeter pokoknya setengah buat gitu kan. temen-temen yang mau piara ular jenis
piton ya yang nggak bisa gede atau nggak mau gede, ini bisa nih buat pemula juga bisa untuk bal piton, karena dia paling santuy, nggak pernah apa ya, gak galak, gak strike kayak gitu, jadi santai amat nih. Slow ya. Slow. Iya. Nah ini kita bisa dilihat dari kepalanya juga. Kalau dipong kayak gini nih ada kebetulan ya. Dipong ada guys. Tuh, lihat. Nah kita Ya, bisa perbedaannya tuh, warna dari corak juga beda kan. Satu corak warna beda, yang kedua kepala. Ya, kalau kepalanya kan kalau dipong agak lancip ya. Agak ada sudut kayak gini terus lancip. Kalau bal piton ini kayak bulat gini nih. Bulat kayak paru bebek ya? Iya, Ya. Baca. Ya, kayak paru bebek gitu kan. Jadi kita bisa lihat juga dari coraknya, kalau beda kan? dipong agak coklat nih, kalau misalkan udah gede juga bisa mutasi kayak merah, makanya disebut sanca darah ya, merah darah kayak gitu. Nah ini juga, nah kalau ini aslinya dari Indonesia, ini dari ya dari Sumatera sampai tanah Borneo ya. Ya, ini dari dipong juga ada beberapa spesies seperti Curtus, Dongersmai, dan satu lagi Bratensteini. Nah ini ada kebetulan ini yang Curtus, bukan ini, maaf, ini yang Brongersmai-nya yang kayak gini. Tuh. Yang Brongersmai nih. Nah, motifnya mantep kan, Ya cakep nih. Nah ini juga perbedaannya sama bal piton. Kalau bal piton ini dia ukurannya udah gede nih, udah dewasa. Ini udah 5 tahun. Ini udah indukan. Ya. Kalau ini masih ukurannya masih, kalau diibaratkan manusia masih belum sampai remaja katanya ya. Belum, ini masih kecil lah. Masih ya. SD lah. Ya. Masih SD katanya. Karena ukurannya itu dipong bisa sampai ukuran 1,5 bahkan 2 meter. Iya. Ya, Saya dengar sih gedenya. sampai 3 meter, Bang. Ada yang 3 meter kemungkinan ya, ada. Pernah lihat 3 meter. Ya. Dipong itu. Paling gede, paling jumbo, jumbo ya. Nah, ini untuk dipong kayak gini nanti. Nah, ini juga kebetulan untuk pola makan ya sama, dia makannya tikus kayak gitu ya. Sama aja burung. Terus di alamnya juga ya apa aja dia makan sih kalau di alamnya. Nah, untuk dipong juga ini. Nah, mau nanya Kang, ini kan di Indonesia kan. Nah, habitatnya tuh di mana ini? Iya, ini habitatnya itu di kebun-kebun sawit ya, biasanya yang ada di Sumatera ataupun di Kalimantan biasanya suka ada ya. Ya pokoknya di perkebunan sawit itu ada di balik-balik akarnya, karena dia kan suka sembunyi di bawah akarnya ya, di lembab, di apa ya, di tempat yang lembab lah. Nah ini untuk dipong nih buat teman-teman semua. Kalau misalkan untuk pemula ya, misalkan ada yang bertanya ini dengan BP sama dipong lebih apa? Iya, kalau mau piara, pilih mana, lebih baik mana gitu. Nah kalau untuk saya pribadi ya, saya lebih memilih kalau piara itu untuk bal piton, karena itu paling mudah kalau menurut saya, paling mudah, paling aman, nggak terlalu ini, paling santai gitu kalau untuk bal piton. Karena kalau untuk dipong ini juga, memang sih perawatannya nggak terlalu ribet juga, sama, cuman kita harus benar-benar ya kalau untuk dipong, karena kalau pas udah mau makannya itu loh, kita harus sabar ya, rentan makan gitu kayak kan. gitu. Kalau untuk bal piton ya itu paling mudah sekali kalau menurut saya. Nah itu kan katanya tadi kan mogok makan. Nah cara ngatasinnya supaya mau makan lagi gimana tuh Kang? Nah itu yang mogok makan kita bisa lihat dari kondisi tubuhnya ya. Kita bisa lihat dari hidungnya atau dari mulutnya, itu kelihatan pilek apa enggak atau sariawan apa enggak. Nah itu bisa berpengaruh juga pada pola makannya kayak gitu. Nah kalau misalkan dia lagi pilek atau lagi sariawan, kita usahakan pilek atau sariawannya tersebut kita obati dulu. Kita sembuhkan dulu. Nah sembuhkannya dengan cara, kalau misalkan pilek kita rajin jemur pagi hari. Jemur. Rendam daun sirih bisa ya? Bisa. Rebusan daun sirih itu bagus. Daun sirih itu bagus buat pencernaan, kesehatan juga. Terus jauh dari kutu ya? Iya. Nah itu jauh dari kutu tuh rebusan daun sirih bagus itu. Dan usahakan juga kalau misalkan lagi mau makan, kita simpen
di tempat yang sunyi lah, jauh dari keramaian, yang gelap kayak gelap, gitu. sunyi gitu, sepi. Usahakan selama 1 minggu kita biarin dia sendiri, lalu kita tes makan. Biasanya saya udah kayak gitu, tes makan langsung mau makan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di karantina gitu, misalkan karantina gitu Iya, kan. karantina. Nah, kalau karantina itu tidak ampuh gitu, ada cara lagi? Apa gitu? Ada lagi. Kalau misalkan itu kurang ampuh juga, ya kita harus benar-benar rajin-rajin dengan cara jemur tiap pagi. Kalau misalkan dia tetap gak mau makan, ada cara lagi dengan cara di apa ya? Kalau misalkan ini mah, tapi saya nggak terlalu anjurin ya. Kalau untuk di apa ya, diloloh, karena kalau misalkan udah diloloh itu saya suka kasihan. Tapi kalau misalkan nggak makan gimana gitu. Tapi serba salah gitu ya. serba salah. Makanya saya nggak terlalu dianjurin buat teman-teman kalau misalkan ularnya mau makan atau diloloh itu nggak terlalu nganjurin karena kasihan sama ularnya. Lebih baik kita harus benar-benar setting kandang lagi kayak gimana, pakai apa, pakai daun kelaras atau Harus daun ya, daun pisang kering ya. Gitu. Kalau enggak pakai serbuk kayu kayak gitu. Kayu. Itu kalau misalkan udah kotor ya kita ganti lagi kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, sampai sini ngerti kan perbedaannya ball pattern sama dipong. Banyak sih orang bilang ball pattern itu dipong bukan sih. Nah, sekarang saya udah kasih tahu kan ciri-cirinya gimana kan. Ini ada yang gedenya nih. Oh, ada yang gedenya. Teman-teman, ada yang gedenya nih. Versi jumbonya. Bada bop boom pow. Ini Dipong versi di jumbo nih, ini Tuh. gede nih. Aduh. Ini versi kecilnya, ini versi jumbonya. Ya. Tuh. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Pokoknya buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau komen silahkan. Kalau misalkan itu ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan bisa dikoreksi lagi. Ya. Kalau misalkan ya kita masih belajar ya, ya. intinya kita sama-sama belajar lah, Sama-sama baru-baru belajar gitu gitu. kan. Nah, pokoknya mah jangan skip video ini, share di grup yang lain, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalakan loncengnya. Tetap di Seruntuh Reptil. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Dadah.